Al-Quran itu nanti dia akan datang pada hari kiamat membawa pertolongan kepada pemiliknya yang membacanya. Ada dikisahkan bukan hanya nanti di hari kiamat, justru waktu tidoro urang melinggai. Ada riwayat Al-Quran yang terus jidang di samping ule urangnya. Jidang di sana disebutkan dia menjelma seolah-olah sidro anak muda yang ganteng. Idem. Lalu ketika mayat ini dipegapan, itamang mayatnya lam gapannya. Malaki baik tamang itu untuk jelaskannya. Cara itamang. Pokoknya menantu. Baik bayang-bayang ke baik tamang anu muda lam gapan urang. Nya ilong bayang. Karena nyokon urang bit-bit. Mayo na nonton film-film, nyan tu bayang geron. Kan? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana fi syahri Ramadan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi zawil kiram, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Abi Imum Syi yang mudah-mudahan segera diberikan kesehatan oleh Allah. Bapak Gesyi, Tuhapet, pengurus masjid, baik ketua BKM maupun ketua pembangunan dan jajaran-jajarannya, panitia Ramadan, kemudian guru-guru kami yang telah berhadir pada malam ini, juga pada bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik dan anak-anak kami, jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang dimuliakan Allah. Salah satu daripada keutamaan bulan suci Ramadan adalah di dalamnya Allah setiap tahunnya menurunkan satu malam yang disebut dengan malam Qadar atau Lailatul Qadar. Malam Qadar tersebut dikisahkan Allah pertama sekali ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berada di Madinah pada tahun kedua Hijriah, di mana ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu hikayah cerita tentang seorang pemuda, seorang pejuang daripada Bani Israel yang dikenal dengan nama Syama'un Ghazi. Beliau berperang selama 1000 bulan dengan senjatanya melawan musuh-musuh Allah tanpa henti-hentinya. Dengan rasa takjub, para sahabat Rasulullah kemudian mengatakan kepada Rasulullah, luar biasa daripada Bani Israel itu, apakah kita akan mendapatkan keutamaan seperti yang demikian itu?
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian membacakan surah Al-Qadar yang waktu itu diturunkan oleh Allah surah Al-Qadar kepada beliau untuk menginformasikan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar, dan apakah kamu mengetahui apa itu malam Qadar? Lalu Rasul kemudian melanjutkan ayatnya yang diturunkan Jibril kepada beliau, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Mengingat umur daripada umat Muhammad itu tak ada banyak yang lebih dari 100 tahun. Kalaupun ada yang lewat dari 100 tahun, kakek-kakek, nenek-nenek biasanya sudah uzur, sudah kurang kuat untuk beribadah. Apalagi berbicara lebih daripada itu. Sementara 83 tahun saja orang akan tidak mungkin di dalam umat Muhammad itu beribadah selama 83 tahun itu. Karena kalau 100 dikurang 83 itu 17 tahun. Rata-rata baru umat Muhammad itu rajin beribadah di atas 15 tahun. Teman menyo 80 tahun ke ibadah dan teji karap tu sidetun umur mentang ke ibadah. Sementara umur umat Muhammad dit yang tu sidetun. Tapi dengan Allah memberikan kelebihan daripada malam Qadar, si malam mentang beribadah umat Muhammad, maka lebih pahala daripada 80 tahun atau 1000 bulan ibadahnya Bani Israel tersebut. Ini diinformasikan oleh Allah melalui Jibril kepada umat Muhammad untuk disampaikan ke umatnya. Termasuk getanyo yang mentang udip saatnya mendapat informasi tentang kelebihan malam Qadar tersebut. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, malam Qadar itu tidak ada seorang pun yang tahu persis kapan terjadinya Qadar tersebut. Apakah malam pertama Ramadan atau malam kesekian Ramadan atau akhir Ramadan, tak ada waktu yang pasti. Lalu kemudian apakah di awal malam atau di akhir malam, itu pun tak ada waktu yang pasti. Namun demikian para ulama meriwayatkan bahwa malam Qadar itu sering sekali ditemukan oleh mereka ahli-ahli ibadah, yaitu pada malam yang 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Maka dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, carilah malam Qadar itu pada 10 yang akhir daripada bulan Ramadan dengan cara beriktikaf. Beliau beriktikaf di masjid itu tak henti-hentinya karena beliau sangat mengharapkan mendapatkan malam Qadar tersebut. Sidang jamaah Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya bahwa malam Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran. Oleh karena demikian di Indonesia pada umumnya dan bak getanyo di Aceh
ada diadakan memperingati nuzulul Quran. Karena pendapat yang masyhur, Al-Quran yang disebut turun di malam Qadar dalam surah Al-Qadar itu adalah malam 17 Ramadan. Di mana malam 17 Ramadan itu dikatakan oleh para ulama tafsir bahwa Al-Quran yang diturunkan itu adalah Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia. Itu secara sekaligus mulai daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Kemudian baru dari Baitul Izzah Allah memerintahkan kepada malaikat yang ada di langit dunia itu, yang telah dicatat dari awal sampai akhir Al-Quran itu, untuk kemudian secara berangsur-angsur disampaikan kepada Jibril, di mana Jibril kemudian menyampaikan kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kebutuhan. Sidang jamaah Isya, tarawih dan witir yang dimuliakan Allah. Maka terkadang muncul pertanyaan, menyo Al-Quran turun dalam ayatnya 17 Ramadan. Lalu kita dihimbau oleh Rasulullah untuk beriktikaf di 10 yang akhir Ramadan agar mendapatkan Lailatul Qadar. Apakah ini tidak kontradiktif? Maka hadirin yang dimuliakan Allah, yang pertama bahwa Al-Quran yang diturunkan di malam Qadar itu adalah Al-Quran yang diturunkan sekaligus. Di mana itu diturunkan dari langit atau dari Allah atau dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Sementara yang berangsur-angsur ke dunia bukanlah pada setiap malam Qadar. Yang kedua, turunnya Al-Quran pertama sekalipun masih terjadi perbedaan pendapat para ulama. Di mana tidak semua ulama mengatakan bahwa Al-Quran turun di malam 17 Ramadan. Hanya pendapat yang masyhur, yang lebih dikenal bahwa Al-Quran turun di 17 Ramadan. Yang ketiga, bahwa malam Qadar yang dimaksud dengan diturunkan Al-Quran pertama itu adalah malam Qadar ketika itu. Tetapi malam Qadar untuk berikutnya itu tidak terjadi pada 17 Ramadan. Tetapi sesuai dengan hadis Rasulullah dan yang didapatkan oleh para ulama adalah di akhir daripada 10 yang akhir Ramadan. Bahkan para ulama menemukan bahwa malam Qadar itu sering sekali terjadi pada malam 27 Ramadan. Maka tentunya ini tidak kontradiktif. Bente meno ala puta ja iktikaf di proyaki kalewat malam Qadar. Satu puo kalewat. Tapi kepegah bak surah Qadar bak 17, hana kepegah bak 17 malam Qadarnya. Tetapi lam bulan Ramadan kepegah malam Qadarnya. Yang naga pegah malah oleh Rasulullah bak tiplo yang akhir bulan Ramadan. Sidang jamaah Aisyah, tarawih dan witir yang dimuliakan Allah. Menyangkut Al-Quran yang diturunkan Allah di malam Qadar, itu juga punya keutamaan bagi kita umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ketika seseorang bertanya kepada Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aisyah menjawab, khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Maka Al-Quran yang diturunkan
di dalam bulan Ramadan hendaknya dijadikan oleh umat Muhammad itu menjadi akhlak dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam berbagai aktivitasnya, dalam berbagai dimensi kehidupannya, dalam berbagai aspek kehidupannya, dalam bergaul, dalam bermuamalah, dalam jual beli, dalam beribadah, dan sebagainya. Dalam bertutur kata, persoalannya, mengapa hari ini akhlak umat Muhammad itu termasuk dikatakan rusak, walaupun tidak semua rusak. Sebagiannya rusak, sebagian bagus. Yang God, alhamdulillah. Yang hana God. Jelah, nyo yang hana jelah. God dengan hana God metapat bak tirau urang. Mesti contoh mana? Geja sembayang rajin. Wate geja aku dai ketu ilu puntung. Nyan hana jelah. Bukan anak-anak saja yang sok selana puntung hari ini. Tapi ayah anak-anak, abusi anak-anak, sok ilu puntung ilikut urinang gepudiang jelebab mudro kude uyuk kop panjang. Yang bah Honda itu ilu puntung 5 tahun, Masya Allah. Nyan keanggapkan bagian dari akhlak dan hana dosa. Padahal itu adalah akhlak hana malai. Pelemah ulai ti'ud. Lalu itu adalah dosa karena terbuka aurat. Dan itu termasuk bagian daripada fasik. Sidang jamaah Aisyah, tarawih dan witir yang dimuliakan Allah. Lalu Al-Quran itu keutamaannya, Rasulullah SAW menyampaikan, Iqra'ul Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Al-Quran itu nanti dia akan datang pada hari kiamat membawa pertolongan kepada pemiliknya yang membacanya. Ada dikisahkan bukan hanya nanti di hari kiamat, justru wate tiroro urang melinggai. Ada riwayat Al-Quran yang truh jidang di samping ule urangnya. Jidang di sana disebutkan dia menjelma seolah-olah sidro anak muda yang ganteng. Jidang. Lalu ketika mayat ini di pegapan, itamang mayatnya lam gapannya. Malaki baik tamang ilungan tu jelaskannya. Cara itamang. Pokoknya menan ke. Baik ni bayang-bayang ke baik tamang anu muda lam gapan urang. Nya ilung bayang. Karena nyokon urang bit-bit. Mayu nak nonton film-film, nyan tu bayang keron. Kan? Baik kan? Lalu kemudian ketika mayat ini dibawa ke kubur, dia tidak berpindah, dia berdiri di samping mayat ini sampai datang mungkar wa nangkir. Ketika mereka datang melihat ada makhluk Allah yang menjaga mayat, maka mungkar wa nangkir tidak memulai untuk melaksanakan tugasnya karena mereka menghargai daripada penjaga ini. Jika le penjaganya tenang drone manyet, long hallo minah sampai dipastikan drone aman dan selamat daripada mungkar wa nangkir sampai urodudo. Maka hadirin yang dirahmati Allah, sebagai penutup, berdasarkan daripada mengambil momen dan iktibar nuzulul Quran yang jatuh pada malam ini yang kita berpuasa mulai hari Selasa, adalah kita meningkatkan akhlak seperti Al-Quran, mencontohkan kepada akhlak Rasulullah, mendidik keluarga seperti didikan yang dilakukan Rasulullah. Lalu kita terus
mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, membaca Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Mudah-mudahan kita akan bahagia fit dunia wal akhirah. 20 menit kalau lebih bacut sesuai dengan pesanan daripada panitia, dan kita akan melaksanakan salat tarawih menyupanjangkan untuk tengok buat sembahyang tarawih. Enamenta yang dapat don sampaikan menyenang kesalahan dan kekhilafan terlebih diledon dan kemaaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.